Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Titin Wijayanti, calon guru penggerak Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah sebagai ekosistem, di mana dalam suatu sekolah terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan biotik secara selaras dan seimbang. Faktor biotik terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, dan masyarakat di sekitar sekolah. Faktor abiotik terdiri dari gedung, ruang kelas, sarana dan prasarana, media pembelajaran yang merupakan modal fisik itu termasuk dalam faktor abiotik. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya diharapkan dapat maksimal dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di suatu sekolah. Pengelolaan sumber daya yang tepat mendukung pembelajaran yang berkualitas dengan menggali sisi positif dan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang menyenangkan dan bermakna. Pengelolaan sumber daya dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking. Pendekatan berbasis masalah, ciri-cirinya yang pertama, memusatkan perhatian pada cara pandang negatif. 2. Fokus pada masalah. 3. Mengidentifikasi kekurangan. 4. Fokus mencari bantuan. 5. Merancang program untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan berbasis aset. Ciri-cirinya memusatkan perhatian pada hal positif. Dikembangkan oleh Catherine Kramer. Ciri yang kedua, membayangkan masa depan. Ketiga, fokus pada kekuatan. 4. Berpikir tentang kekuatan. 5. Mengorganisasikan kompetensi. 6. Melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Aset sumber daya. Yang pertama, modal manusia, meliputi stakeholder yang hebat, komunitas praktisi, tenaga kesehatan, dan organisasi di sekitar sekolah. Modal sosial, kode etik, dan komunitas
serta tata tertib yang ada di sekolah. Modal fisik berupa gedung, lapangan, pasar, dan perbankan, serta akses jalan raya. Modal lingkungan berupa lingkungan alam di sekitar sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berdiferensiasi. Modal finansial dan modal agama. Selanjutnya, koneksi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, menuntun segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sangat berhubungan dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, harus mampu memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dengan maksimal untuk mendukung kebutuhan belajar murid yang berkualitas dan menyenangkan. Keterkaitan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan nilai dan peran guru penggerak. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya harus memiliki nilai dan peran guru penggerak yang sangat luar biasa, yaitu kreatif, kolaboratif, inovatif, berorientasi pada siswa, dan reflektif, sehingga sumber daya dapat maksimal yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan belajar murid. Keterkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, kompetensi sosial emosional. Pengelolaan sumber daya akan mendukung terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi dengan luar biasa yang diharapkan menghasilkan murid yang kreatif dan inovatif sesuai bakat anak. KSE sangat dibutuhkan untuk menetralkan keadaan diri sehingga terhindar dari stres ketika mengelola sumber daya. Dan dengan coaching. Coaching sangat penting dilakukan untuk menggali potensi positif yang sudah dimiliki dan mengatur aksi nyata sebagai keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Dengan dilema etika dan 9 langkah pengambil keputusan. Seorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya sangat berhubungan dengan kemampuan pemimpin dalam membuat keputusan yang bijaksana dan penuh pertimbangan untuk mengelola sumber daya dengan tepat dan bertanggung jawab, serta berorientasi pada murid.
Keterkaitan dengan Bagja. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya akan mendapatkan hasil maksimal jika menggunakan manajemen Bagja dengan baik melalui buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi dengan inquiry apresiatif. Melalui hal-hal positif dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Perubahan positif setelah mempelajari berbagai hal pada modul 3.2 dan koneksi antara pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan berbagai filosofi dan nilai serta peran guru penggerak. Yang pertama, perubahan paradigma, yaitu saya akan mengelola sumber daya menggunakan pendekatan berbasis aset, karena perkembangan dimulai dari hal-hal positif dan dimanfaatkan untuk kemajuan murid yang berkualitas sesuai kodrat yang dimiliki anak. Kedua, pembelajaran berdiferensiasi akan tercapai sehingga merdeka belajar terlaksana dengan baik. 3. Murid lebih kreatif dan inovatif yang akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hal-hal tersebut dapat tercapai apabila seorang pemimpin dapat mengelola sumber daya yang ada di sekolah dengan baik, dengan berbasis aset, dimulai dari hal-hal positif. Koneksi antar materi, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.